Perjalanan mengikut Yesus. Ini bukan saja tentang sebuah momentum, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Bagaimana memulainya? Perjalanan ini dimulai dengan satu kata, yaitu perjumpaan. Perjumpaan bersama Tuhan, Aba Bapa, yang mengubahkan hidup kita dengan bukti kasih nyata melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan itulah Aba Love. Di dalam kasih-Nya, Bapa juga terus memperbaharui hidup kita dan memberikan kita sebuah misi yang besar, yaitu misi kerajaan-Nya. Untuk dapat memulai perjalanan ini, kita diberikan identitas yang baru, yaitu dijadikan sebagai seorang anak. Ya, kita semua adalah anak Bapa. Lebih dari itu, ia mengatakan bahwa kita juga adalah anaknya yang dijadikan tak bercacat celah, kita adalah saudaranya, kita ahli warisnya, kita berharga dan mulia di matanya, kita segambar dengan dia, dan tentunya kita dipanggil dan diutus oleh Bapa untuk sebuah misi yang besar. Misi Bapa yaitu misi kerajaan-Nya, dimulai melalui diri sendiri dan bukan orang lain. Kita perlu dibangun melalui pemuritan karena kita semua adalah seorang murid Kristus. Dan inilah langkah pertama dalam perjalanan mengikut Yesus, adalah memberi diri untuk dimuridkan. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya pemuritan itu? Pemuritan adalah sebuah proses dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Serupa dalam arti memiliki hati, karakter, dan misi Bapa tentunya. Untuk dapat terus diperbaharui dan bertumbuh, kita perlu melepas topeng, yang artinya kita harus belajar menjadi apa adanya. Di dalam pemuritan, kita dipastikan mengalami 3 hal berikut ini. Yang pertama, kita terus membangun manusia roh dengan menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, kita tertanam dalam komunitas. Serta yang ketiga, kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Ia berikan untuk membangun satu sama lain. Namun, gak hanya sampai dimuridkan saja, ada langkah kedua dalam mengikut Yesus, yaitu kita berada dalam komunitas yang sepakat atau yang biasa kita sebut dengan kompak atau peer group. Kompak sendiri merupakan komunitas yang terdiri dari 2-3 orang yang tentunya bersepakat mempraktikkan kehidup yang akuntabel satu dengan yang lainnya untuk semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Meski terkadang terdapat banyak perbedaan, konflik, atau gesekan, seharusnya hal tersebut tidak melemahkan, melainkan menjadi proses yang menguatkan kompak untuk dapat terus bertumbuh. Terlebih, kompak bukan hanya sekedar program, tetapi gaya hidup. Bahkan melalui hal simpel sekalipun, seperti sering update hidup, supaya diketahui satu sama lain, baik via chat atau telepon, dengan tujuan untuk saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain melalui doa dan firman. Oh iya, salah satu faktor pertumbuhan kompak pastinya tidak terlepas dari peran Bapa Rohani yang selalu mengarahkan, mendampingi, mengajar, mendoakan, dan memberikan semangat untuk terus mempraktikkan gaya hidup saling satu sama lain. Bapa Rohani juga mendorong kompak untuk dapat terus memberi diri diperlengkapi dengan pengajaran dan firman Tuhan, sehingga kompak dapat menjadi jawaban ataupun solusi bagi orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman sekolah atau kampus, bagi kota, bangsa, ataupun dunia ini. Dalam kompak, kita pasti melihat dan mengalami adanya pertumbuhan dari hari ke hari dalam diri kita maupun teman-teman kita, sehingga kita akan terus mengalami pertobatan setiap harinya. Tidak hanya itu, kasih Tuhan juga menjadi dasar untuk setiap kita semakin sungguh-sungguh melayani Dia, sehingga akan ada semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Tidak hanya sampai di situ saja, kompak ini terus bertumbuh dan memasuki langkah yang ketiga ketika kita mengikut Yesus, yaitu ketika kompak diutus untuk menghasilkan kompak yang baru bersama dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tidak hanya menghasilkan satu kompak saja, tetapi terus bermultiplikasi, sehingga menghasilkan kompak-kompak baru lainnya. Ini adalah gaya hidup multiplikasi yang unlimited, nggak akan bisa terputus oleh apapun.
Rasanya sangat menyenangkan melihat kompak semangat untuk bertumbuh dan bermultiplikasi sehingga menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kompak terus berada. Karena di mana ada komunitas kerajaan Allah, di situ pula terdapat kuasa Allah yang benar-benar mengubahkan segalanya. Itulah misi yang diberikan Bapa kepada setiap kita, anak-anaknya, yaitu ketika kita memperluas kerajaannya di bumi, dimanapun kita berada. Satu kebenaran yang perlu kita ingat terus-menerus, yaitu Bapa sangat mengasihi setiap kita. Ia memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk membangun diri kita dalam kasih dan kebenaran, lalu mengutus kita untuk menjadi rekan sekerjanya di bumi. Hal inilah yang menjadikan perjalanan kekristenan kita bersama Bapa menjadi berarti dan lebih berwarna. Dan hal ini pula yang menjadi dasar kehidupan bergereja kita bersama, dan dapat direpresentasikan melalui kata call, build, send. Itulah inti dari apa yang sedang kita lakukan bersama-sama, yaitu membangun rumah Tuhan.